Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi ke channelnya Bagaskara. Oke, untuk video kali ini Bagaskara akan membahas tentang apa itu VPN. VPN atau Virtual Private Network biasanya kita gunakan untuk menghubungkan satu jaringan ke jaringan yang lain. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat atau men-setting VPN di Mikrotik. Oke, selanjutnya kita pastikan kita sudah terhubung ke Mikrotik kita. Tentunya Mikrotik yang sudah ada internetnya. Di sini saya sudah terhubung ke Mikrotik saya di Wahana. Selanjutnya langsung saja kita buka Winbox. Oke, sudah terdeteksi ya teman-teman. Kita langsung koneksikan. Nah, kita sudah masuk ke tampilan dari Mikrotik. Selanjutnya kita masuk ke PPPP. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini ada berbagai macam fitur VPN ya teman-teman. Ada PPTP server, ada SSTP server, ada L2TP, bahkan di sini juga ada OpenVPN. Tapi untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat VPN atau PPTP server. Oke, di sini kita langsung klik saja PPTP server, langsung kita enable, kita play. Sebenarnya udah selesai teman-teman. Langkahnya begitu sangat mudah. Kita enable checklist, kemudian kita apply OK. Begitu juga untuk SSTP juga bisa kita enable, apply, terus OK. Untuk L2TP juga bisa kita enable, kita apply OK. Tapi untuk VPN mungkin nanti kita dari kami Bagaskara akan membuatkan video tersendiri. Karena kalau OpenVPN itu kita membutuhkan sertifikat. Jadi nanti kita akan bahas di video tersendiri tentang bagaimana caranya membuat sertifikat untuk OpenVPN. Oke, tadi sudah tercentang ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita centang service dari server server dari VPN ini, kita masuk ke profile. Ini sebenarnya opsional, apakah mau dikasih profile atau tidak. Misal kita nanti kasih profile, ada limitnya mau berapa MB nih buat teman-teman. Biasanya seperti itu. Misal kita kasih nama aja profilnya limit 5 Mbps gitu ya. Kita masuk ke limitnya. Di sini ada rate limitnya. Untuk RX sama TX-nya, download sama uploadnya itu berapa. Kita misal kasih 3 MB /5 MB. Sini cuma M aja ya teman-teman. Kemudian kita apply. Oke, sudah ada di sini untuk profilnya. Selanjutnya kita masuk ke secret. Nah, di sini adalah tempat pembuatan untuk passwordnya. Misal kita bikin passwordnya dengan nama Wahana VPN. Wahana VPN, passwordnya Wahana 1234. Nah, di sini servisnya teman-teman mau pakai apa? Pakai PPTP, ada L2TP, atau SSTP. Jadi untuk sekarang kita pilih aja PPTP. Sebenarnya teman-teman bisa mau pakai yang mana, terserah mau nanti disandingkan dengan kliennya mau pakai apa. Untuk local address kita bisa samakan dengan misal address kita yang ini, address yang ke Britland ya, 80. Tapi biasanya saya membedakan. Kita bikin address baru. Local addressnya adalah misal 192.168.77.30. Selanjutnya untuk remote address 31. Jadi local address ini adalah gateway-nya atau servernya, yaitu ya Mikrotik ini yang akan dijadikan sebagai server dari VPN. Sedangkan remote address ini adalah remote
address ini adalah alamat yang akan diberikan ke klien nanti. Jadi misal nanti kita mau koneksikan pakai MikroTik atau pakai Windows, itu kliennya nanti yang terhubung ke VPN server ini akan mendapatkan IP 7731. Selanjutnya kita apply. Oke, ini udah jadi teman-teman. Kita buka ini password. Nah, ini sebenarnya udah jadi. Tinggal kita cek apakah bisa terhubung atau tidak. Ini udah jadi ya. Jadi username-nya adalah Wahana, password Wahana VPN username-nya, terus passwordnya Wahana 1234. Setelah itu kita pastikan ini, pastikan kita mendapatkan IP public. Ada public address di sini ya. Nah, ini adalah alamat tujuan yang akan kita tembak nanti. Misal kita terhubung pakai HP atau kita terhubung pakai Windows atau bahkan kita pakai MikroTik juga, nanti kita akan yang dituju servernya adalah 125.163.249.45. Oke. Oke, setelah itu kita akan coba mengkoneksikan laptop saya ini ke MikroTik ini, tapi dengan jalur VPN. Kita coba cek dulu tadi nama alamatnya. Kita catat dulu. Ini kalau nggak dicatat lupa. Ini nggak connect ya. Untuk username-nya adalah Wahana VPN. Untuk passwordnya Wahana 1234. Nah, untuk IP publiknya, kalau kalian masih kurang percaya atau dengan IP publik yang ada di MikroTik, kita bisa cek IP publiknya lewat My IP. Nah, di sini akan keluar IP-nya. IP-nya adalah 163.249.45. Ini adalah IP dari IndiHome kita. Maksudnya dari IndiHome yang sekarang saya jadikan router. Jadi setiap modem IndiHome itu punya IP masing-masing ya. Jadi mungkin di tempat teman-teman nggak sama. Oke, kita close MikroTik-nya, kita close Wi-Fi-nya. Kita sekarang koneksikan menggunakan Wi-Fi dari HP. Kita tethering aja dulu untuk coba apakah VPN yang tadi kita buat bisa kita pakai. Karena sebenarnya dengan adanya fitur VPN ini akan mempermudah pekerjaan kita, teman-teman. Apalagi ketika kita bekerja WFH ya, jadi di rumah kita harus mengakses data yang ada di kantor pusat, kita harus mengakses data yang ada di balai desa, atau bahkan kita harus mengakses data di manapun. Ketika kita sudah menggunakan VPN ini, maka komputer kita sudah terhubung ke jaringan lokal mereka. Oke, kita cek VPN. Kita sambungkan dulu ke sambungkan dulu ke WiFi HP. Galaxy Connect. Oke, kita cek IP public dari HP ini. Ya, saya mendapatkan 182.237.80 IP dari Telkomsel ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau di Windows 11 ya, karena ini saya menggunakan Windows 11, kita klik setting, network and internet. Nah, di sini ada VPN nih, fitur VPN. Biasanya sih sebenarnya untuk Windows 7, Windows 10, Windows 11 sebenarnya semuanya sama, cuma tampilannya aja berbeda. Kita add VPN provider. Oke, kita masuk ke Windows, connection name Wahana. Terserah teman-teman mau ngasih nama apa.
Nah, server ini adalah server IP public yang ada di server VPN-nya. Jadi kan 125 163 249 dan 445. Nah, di sini ada VPN tipe kita tadi pakai PPOE ya, PPTP Point to Point Tunneling Protocol. Tapi untuk kalau di Windows kita pakai otomatis aja. Di sini username opsional, kita isi aja langsung. Tadi kan dari username yang kita buat di Mikrotik itu adalah Wahana VPN. Selanjutnya passwordnya Wahana 1234. Save. Nah, kita coba koneksikan. Kita koneksikan. Apakah sudah bisa masuk? Tidak bisa terhubung ke Wahana. Username and password combination is probably not recognized on the selected. Kita coba add option. Jadi kayaknya tadi ada yang salah, kita remove aja, kita ulang, kita add VPN, providernya ini sama. Oke, Wahana, server name or addressnya 125 titik 163 titik 249 titik 45. Untuk username nya kita save aja. Oke, ini otomatis minta username. Next. Oke, username nya adalah Wahana VPN. Terus passwordnya adalah Wahana 1234. Kita cek. Oke. Not connected. Kita coba apa yang salah. Kita harus cek ya teman-teman. Kita coba cek dulu. Kita rubah wifi nya, harus terhubung ke wahananya dulu. Apa yang salah? Oke, connect. Kita lihat log. User Wahana VPN authentication failed. Berarti memang tadi ada salah password. Kita coba Wahana VPN, passwordnya Wahana 1234. Benar begitu. Wahana VPN, Wahana 1234. Oke, kita pindah lagi, kita coba benerin lagi. Kita pindah ke tethering, kita coba lagi. Oke, kita masuk. Network and Internet, VPN, Wahana, koneksikan. Wahana VPN, Wahana 1234. Oke, nggak ada yang salah. Kita oke.
The remote access server cannot, tidak mau, dia tidak mau. Terus sekarang kita ganti pakai L2TP ya teman-teman, atau SSTP. Mungkin ada port dari provider yang diblokir. Padahal kalau kita lihat dari lognya Mikrotik itu user Wahana VPN authentication pilot ini sebenarnya sudah masuk, tapi ditolak. Kita coba lihat settingannya lagi. Wahana VPN benar. Kita pakai notepad aja. Biar enggak, biasanya salah ketik teman-teman. Username-nya Wahana. Sini TP 1450. Oke, atau kita misal bikin satu lagi Wahana L2TP, untuk passwordnya sama Wahana, ini L2TP. Sama aja 30. Kita jadi di sini punya dua VPN ya, yang satu pakai PPTP dan satunya pakai L2TP. Untuk IP-nya kita copy aja langsung. Jadi memang IP, username sama wahananya, passwordnya itu harus benar-benar sama, karena itu memang untuk keamanan. Jadi kalau passwordnya beda ya nggak bisa masuk. Satunya Wahana L2. Oke, sekarang kita close. Kita coba di laptop kita. Apakah laptop kita bisa terhubung menggunakan VPN? Atau settingan kita di Mikrotik sudah bisa atau enggak gitu. Seharusnya sih sudah bisa. Kita masuk ke settingan. Oke, network and internet. Kita masuk ke tarik dulu. Masuk ke VPN Wahana. Kita kopikan tadi Wahana VPN, terus ininya Wahana 123. Oke. Tuh connect teman-teman. Jadi memang tadi itu kita ada kesalahan ketik ya, mungkin ada tipe, ada huruf besar, karena memang untuk password dan username itu kecil ya kecil, besar ya besar, harus benar-benar sama dengan yang ada di settingan Mikrotik. Selanjutnya, apakah dengan seperti ini kita bisa buka Mikrotik? Ya tentu saja bisa, karena kita sudah terhubung ke jaringan lokal yang ada di bawahnya Mikrotik. Selanjutnya kita coba cek My IP. Kita pakai IP berapa? Nah, kita menggunakan VPN ini teman-teman,
otomatis IP komputer kita ini sudah berubah ke IP public dari Mikrotik. Padahal tadi ketika kita menggunakan tethering HP, saya masih menggunakan tethering HP Galaxy. Ini seandainya VPN-nya kita lepas, kita coba ya, kita lepas VPN-nya, kita disconnect. Oke, VPN-nya sudah disconnect, kita cek my IP. Nah, ini adalah IP kita, IP buat internetan. Tapi setelah kita sambungkan ke VPN, IP-nya pasti akan berubah. Oke, kita tunggu. Masih jalan VPN-nya. Jadi semua traffic komputer kita yang tadinya masuk ke Telkomsel ya teman-teman, itu akan dialihkan ke Mikrotik walaupun kita hanya menggunakan VPN nih, ada 125. Sebenarnya ini my IP-nya beda hosting tapi tetap sama. Kita akan mendapatkan IP dari server VPN kita. Oke, jadi kita dengan seperti ini kita sudah bisa mengakses Mikrotik. Kita coba akses Mikrotik dengan IP ini. Thanks. Atau kita cek IP CMD, IP config. Nih, ini ya teman-teman, ini adalah PPP adapter wahana. Jadi ini VPN kita. Kalau ini wireless LAN, ini adalah WiFi dari HP kita tadi. Kita dapat IP address segini 192.27 ya. Tapi di IP VPN-nya kita kan dapat IP 192.168.7731. Ini adalah IP 31, ini adalah alokasi IP yang diberikan ke perangkat kita dari Mikrotik. Kita coba buka Mikrotik menggunakan tadi berapa? 192.168.7730. Ada port Mikrotiknya 8292. Kita coba cek masuk. Nah, kita sudah bisa masuk Mikrotik ya teman-teman. Nah, ketika kita masuk Mikrotik, di interface Mikrotik ini akan ada. Nah, ini adalah interface di mana di sini menyebutkan running ya, untuk PPTP Wahana VPN itu sudah masuk. Ketika kita memiliki banyak VPN, itu juga nanti di interface Mikrotiknya akan muncul interface ini. Ketika terhubung ke Mikrotik akan muncul interface ini. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan cek apakah bandwidth dari HP kita, bandwidth dari komputer ini yang kita bypass tadi menggunakan VPN, apakah masuk ke Mikrotik atau tidak. Kita cek saja. Kita kecilkan. Oke, kita kecilkan saja. Selanjutnya kita buka Mozilla. Kita coba buka speed test. Sebenarnya kita pengen coba larinya kemana ini bandwidth, apakah ke HP atau ke Mikrotik. Nah, di sini lihat teman-teman nih ya, nih bandwidth Mikrotiknya sudah masuk ke 4. Padahal kita tadi di profile kita untuk downloadnya kita kasih 3, TX-nya kita kasih 3, dan uploadnya kita kasih 5. Kita coba larinya berapa sih? Nah, ini nih 3 nih, 3, 7 bahkan sampai 7. Berarti kita settingan profil kita tadi, oh enggak juga, ini udah mulai turun.
Oke, kita coba. Ini untuk uploadnya ya. Uploadnya kita dapat 3 sesuai dengan settingan di profile Mikrotik itu kita tadi. Untuk downloadnya kita coba dapat berapa? Downloadnya masuk sini teman-teman. Nggak kelihatan. Oke, unggahnya dapat downloadnya dapat 3, unggahnya dapat 10. Jadi traffic bandwidth yang kita dapat, traffic bandwidth kita yang dari WiFi itu sebagian masuk ke VPN atau terbypass ke Mikrotik kita yang digunakan sebagai server. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya klien atau punya server Mikrotik yang terhubung ke internet, apalagi dengan bandwidth yang gede, kita masih bisa ngakali biar bandwidth kita di Mikrotik yang kecil sebagai klien itu akan separuh masuk ke VPN kita atau bandwidth yang besar tadi. Itu kita menggunakan VPN. Atau biasanya kalau teman-teman TKJ bilangnya bypass bandwidth ya. Apalagi kalau di Telkom biasanya kita dapat FUP ya teman-teman. Jadi supaya nggak dapat FUP, bandwidth kita dialihkan ke IP atau Mikrotik yang lain, ke Telkom yang lain. Seperti itu sih teman-teman. Oke, kiranya tutorial untuk membuat atau tutorial untuk ini setting server PBTP, server VPN di Mikrotik cukup sekian. Mungkin untuk nanti selanjutnya kita akan bikinkan tutorial tentang bagaimana membuat sertifikat dari OpenVPN. Jadi untuk lebih amannya, lebih secure, VPN kita nanti pakai sertifikat. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman sekalian yang selalu setia kepada untuk menonton video dari Bagas Channel. Dan buat teman-teman yang menginginkan tutorial yang lain, silahkan klik di kolom komentar, atau kalau ada teman-teman yang masih kurang paham, bisa ketikkan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya akan respon dengan cepat. Oke, sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.